Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jazakallahu khair. Khotibidin nasallallahu iyyakum, kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masih pada pembahasan surah Al-Mudaththir. Terakhir kita bahas ayat ke-7 ya. Wa li rabbika fasbir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza nuqira fin naqur, ketika sangkakala ditiup, fadzalika yauma idzin yaumun asir, dan itulah hari yang sangat sulit, alal kafirina ghairu yasir, tidak mudah bagi orang kafir. Ai fa idza nufikha fi suri li qiyamin minal kubur, yakni ketika sangkakala ditiup untuk membangkitkan semua yang ada di dalam kuburan. Wa jumi'al khalqu lil ba'ts wan nusyur, dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan untuk dibangkitkan. Fadzalika yauma idzin yaumun asir, dan hari itu adalah hari yang sangat sulit, likathrati ahwalihi wa syada'idihi, karena banyaknya perkara-perkara yang mengerikan ketika itu dan kerasnya hari tersebut. Alal kafirina ghairu yasir li'annahum qad aisu min kulli khairin wa aiqanu bil halaki wal bawar. Pada hari itu sangat sulit bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka sudah putus asa. Ya, mereka tidak ada lagi harapan untuk bisa selamat. Tidak ada lagi harapan untuk bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan. Ya, mereka sudah yakin bahwa mereka akan sengsara. Mereka yakin bahwa mereka sudah binasa. Ya, karena sudah dilihat apa yang dilakukan di dunia, sudah dilihat. Mereka sudah tahu hasil dari perbuatannya di dunia dulu. Raportnya sudah diterima ya. Maka di hadapannya pun sudah kelihatan siksaan Allah Subhanahu wa taala, azab Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin tidak mungkin saya lolos dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hari yang sangat menakutkan, sangat mengerikan bagi orang-orang kafir. Wa mafhumu dzalika annahu 'alal mu'minina yasir. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan bahwasannya dapat difahami dari ayat tersebut bahwasannya hari itu adalah hari yang mudah bagi orang-orang yang beriman. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari sejauh 1 mil ya, dan semua orang dibangkitkan sesuai dengan keadaannya di dunia ya, sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Kemudian tidak ada kemudahan sedikit pun bagi orang-orang kafir. Tidak ada kemudahan sedikit pun. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang beriman. Di antaranya apa? Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membuat naungan bagi orang-orang yang beriman. Ya, di antaranya 7 golongan. Tidak cuma 7 golongan, tapi dalam satu hadis disebutkan 7 golongan, bukan berarti pembatasan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hari tidak ada naungan ketika itu. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Ya. Maka sangat berbeda keadaan antara orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh pada hari itu dengan orang-orang kafir. Kemudian kama qala ta'ala, disebutkan di sini kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata ini adalah hari yang sangat menyulitkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku wahai Muhammad mengurus orang yang aku ciptakan sendirian. Wa ja'altu lahu malam mamduda, yang aku berikan harta yang sangat banyak, wa banina syuhuda, dan anak laki-laki yang senantiasa bersama dia, senantiasa menyertainya kemanapun dia pergi, sama-sama terus.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan hadhil ayat nazalat fil Walid ibn al-Mughirah. Ayat ini ya, mulai dari dzarni wa man khalaqtu wahida tadi, biarkan aku, kata Allah, mengurus orang yang aku ciptakan sendiri. Siapa itu? Kata para ulama, ayat ini turun berkenaan tentang Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Al-Walid ibn al-Mughirah al-Makhzumi ini pemuka kaum Quraisy Bani Makhzum. Ya, Bani Makhzum. Levelnya itu di atasnya Abu Jahal. Orang ini. Ya, memang penjahat, gembongnya penjahat gitu, paling jahat. Ya, di atasnya para penjahat-penjahat yang lainnya. Karena memang dia yang paling tua di Bani Makhzum. Namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Ada anaknya yang terkenal namanya Khalid ibn Al-Walid. Jadi dia punya 13 anak. Makanya Allah mengatakan wa banina syuhuda, dan Allah memberikan dia anak-anak yang senantiasa menyertainya. Ya, anaknya banyak, berjumlah disebutkan dalam sebuah riwayat jumlahnya 13 orang anak laki-laki. Selalu sama-sama, kemana saja dia pergi anaknya ikut. Wah, itu kan bangga. Orang-orang dulu senang kalau kayak gini. Ya, dianggap satu kesenangan dunia kalau banyak anaknya. Di antara 13 orang itu ada 3 orang yang masuk Islam. Ya, ada namanya Al-Walid ibn al-Walid, kemudian Khalid ibn Al-Walid ibn Abu Mughirah, kemudian yang satu saya lupa, kalau nggak salah namanya Hisham ibn Al-Walid. Ya, 3 orang anaknya masuk Islam. Padahal ini orang paling jahat di Quraisy. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ayat ini turun berkenaan tentang Al-Walid ibn Mughirah al-Makhzumi, mu'anidil haq, orang yang senantiasa menentang kebenaran. Jadi kalau selama ini kita dengar Abu Lahab, Abu Jahal, ya, ini lebih jahat lagi orang ini. Ya, lebih jahat, lebih penjahat lagi. Namanya Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-mubarizu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wal bil muharabati wal masyaqqah. Ya, fadhammahu Allahu dhamman. Ya, tidak sekedar dia berpaling, tidak menerima ayat Allah, tapi ini orang memang menentang, ya, memerangi kebenaran, memerangi Allah dan Rasulnya orang ini. Maka Allah mencelaknya dengan celaan yang disebutkan dalam banyak ayat, termasuk dalam ayat ini. Lam yadhumhu ghairahu, dengan celaan yang Allah tidak pernah mencela orang lain seperti Allah mencela Al-Walid ibn al-Mughirah. Wa hadza jazaa'u kulli man 'anada al-haqqa wa nabadahu anna lahu al-khizy fid dunya wa li'adzabil akhirah akhza. Ya, maka ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi semua orang yang menentang kebenaran, bahwasanya mereka akan mendapatkan siksaan di dunia, dan apa yang Allah siapkan bagi mereka di akhirat berupa siksaan, berupa azab, itu lebih keras, lebih menyiksa lagi. Maka Allah mengatakan, ya, faqala subhanahu dzarni wa man khalaqtu wahida. Ya, karena Khalid ibnu Mughirah ini, ikhwan, orangnya sangat mengganggu kaum muslimin, selalu mengejek, ya, suka sekali mengejek Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Humazah. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatin lumazah. Bahkan Allah di sini membedakan antara humazah dengan lumazah. Ya, celakalah orang yang senantiasa humazah, lumazah. Ayo, siapa yang masih ingat apa bedanya humazah dengan lumazah? Ya. Ada yang masih ingat ya, kawan? Ya. Celakalah orang yang senantiasa humazah. Hamazah itu orang yang suka mengejek dengan apa? Dengan perbuatannya. Nah, kalau ada orang lewat, orang pincang lewat, dia peragakan pincangnya untuk mengejek orang itu. Ya, ada orang yang buta matanya sebelah, dia kasih begini untuk mengejek orang. Itu namanya hamaz. Kata Allah, celaka, neraka wail tempatnya orang yang suka begini. Ya. Neraka wail tempatnya. Lamaz, yakni orang yang suka mengejek dengan perkataannya. Suka sekali mengejek. Al-Walid ibn Mughirah dua-duanya nambil, suka mengejek dengan perbuatannya, dengan isyarat, dia juga suka mengejek dengan perkataannya. Ya. Maka orang ini sangat mengganggu Rasulullah, membuat para sahabat sedih, kehabisan akal untuk bisa, kalau yang lain, penjahat-penjahat yang lain, sudah biarkan saja, bisa jadi
bisa jadi lalui cobaan-cobaannya mereka. Tapi Al-Walid ibn Mughirah ini memang penjahat sekali. Mengganggu sekali. Ya, maka Allah bilang, biarkan saya yang urus dia. Ya. Dzarni wa man khalaqatu wahida, yang aku ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri ini berselisih para ulama, maksudnya apa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan, khalaqtuhu munfaridan bila malin wala ahlin wala ghairi falam azal unmihi wa arbi. Kata Allah, kata Syekh Abdurrahman bin As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di mengatakan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yakni biarkan aku mengurus orang yang aku ciptakan sendiri ini. Maksudnya sendiri apa? Sendiri dia ketika diciptakan, ya, ketika dia dilahirkan sendiri, ya, tidak ada hartanya, tidak ada keluarganya, ya kan? Orang kalau lahir itu tidak bareng-bareng kan? Ya, meskipun dia kembar, itu tidak ada yang kembar kemudian bersamaan keluar, kan tidak ada. Pasti ada jedanya. Ya. Maka aku terus saja, kata Allah, memberikan dia menumbuhkan dia, kemudian memberikan dia berbagai macam keuntungan. Ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku mengurus orang yang aku ciptakan sendiri. Maksudnya tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan orang ini. Allah lah sendiri yang menciptakan, ya. Karena tidak ada pencipta selain Allah, dan Allah tidak butuh bantuan siapapun. Itu maksudnya. Dan kedua makna ini benar, ya, kedua makna ini benar. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku berikan dia harta yang banyak, ay katsiran. Wa ja'altu lahu banina, dan aku berikan untuknya anak-anak, ay dzukuran syuhuda, ay daiman hadirina indahu ala dawam yatamatta'u bihim wa yaqdi bihim hawaijahu wa yastansiru bihim. Yakni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan orang ini harta yang banyak, ya. Jadi Al-Walid ibn Mughirah itu, ikhwan, itu orang yang sangat kaya, ya. Sangat kaya. Mau tahu kayanya bagaimana? Ya, ada yang pernah berkunjung ke Taif. Antara kebunnya terbentang antara Taif dan Mekah, itu jarak yang sangat jauh, ikhwan. Ya, saking kayanya orang ini, dan Allah yang berikan dia. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang Allah berikan kepada dia. Ini sudah kita sebutkan tadi, banyak anaknya, ya, banyak anaknya. Ada 13 orang anak laki-laki, ya, dan semuanya selalu bersama dia kemanapun dia pergi, ya. Daiman hadirina indahu, selalu bersama dia, alat dawam yatamatta'u bihim, dia bersenang-senang sama anaknya. Orang kalau banyak anaknya bersenang-senang, gitu ya. Ya, orang kaya, anaknya mau beli apa saja dibelikan. Ya, beda sama kita. Anak tak pergi ke pasar, lihat mainan kita sudah, ya, lain-lain dirasa. Aduh, beli mainan lagi anak-anak ini. Ya, tidak cukup nanti membeli ikan. Ya, tidak, orang kaya. Ya, anaknya mau apa saja bisa dikasih. Ya. Dan saking kayanya, di antara gambaran kekayaannya Al-Walid ibn Mughirah, kalau musim haji, kalau dulu kan orang datang haji ini syariatnya Nabi Ibrahim. Kalau musim haji, itu dia larang orang buat makanan, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy itu memberikan makan kepada orang-orang yang datang haji. Ya, ini kebiasaan orang Quraisy dari dulu. Nah, jadi orang-orang datang haji itu dikasih makan. Pada musim haji, puncak-puncaknya musim haji, Al-Walid ibn Mughirah ini melarang orang untuk memasak. Dia sendiri, ya, tidak boleh ada yang memasak. Kalau ada yang memasak, dia hukum. Dia sendiri yang masakkan orang, ya, kemudian dia kasih makan orang. Ya. Tapi ini bukan karena kedermawanannya, ya, bukan karena kedermawanannya. Karena kalau sudah orang haji pulang semua orang, ya, selesai minta ada lagi nak kasih makan. Ya, kata para ulama tafsir, maksudnya adalah supaya kebaikannya tersebar ke seluruh negeri. Jadi riya, ya, kasih makan orang karena riya. Nah, tapi maksudnya kaya sekali, orang banyak, bayangkan orang banyak seperti itu dikasih makan. Wa mahatu lahu tamhida, dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. Kaya sekali Al-Walid ibn Mughirah ini. Ai makantuhu minad dunya wa asbabiha. Yani aku berikan dia kedudukan dunia
dan sebab-sebab yang mendatangkan kehormatan baginya, ya, sebab-sebab yang mendatangkan kekayaan baginya. Allah kasih semua, masya Allah. Ya, dikasih ke lapangan rizki. Ini orang jahat ini dikasih. Hatta inqadat lahu matalibahu wa hasala ala ma yashtahi wa yurid, sampai semua yang diinginkan itu terpenuhi. Tidak ada yang dia inginkan kemudian tidak terpenuhi. Semua yang diinginkan terpenuhi. Masya Allah. Ya, siapa yang kasih? Allah yang kasih. Thumma ma hadhihi ni'am wal imdadat yatma'u an azid, ay yatma'u an yanala na'imal akhirah kama nala na'imat dunia. Meskipun Allah telah memberikan segala sesuatunya sama orang ini, ya, tapi orang ini masih saja tamak. Yatma'u an azid, rakus. Ya. Demikian ikhwan. Ya. Makanya dalam surah yang tadi Al-Humazah disebutkan orang yang suka ngolok, di antara sifatnya yang lain apa? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang seperti ini, ya, sukanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitung hartanya, tiap hari dihitung, apalagi berapa keuntungan ini, berapa kerugian, berapa, ya saya tidak paham ya. Tapi itu terus kerjanya sampai umurnya habis dan dia kikir, tidak mau bersedekah. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya yang banyak itu akan membuat dia kekal selama-lamanya, tidak akan mati. Padahal kata Allah, kalla la yumbadanna fil hutumah. Sekali-kali tidak, ya, akan dilemparkan dia ke dalam neraka. Ini sama dengan orang ini. Biasanya orang yang suka mengejek itu orangnya rakus gitu. Yatma'u an azid. Ya, tamak, tidak qanaah. Ya. Dan perhatikan kata Allah, yatma'u an azid. Kemudian orang ini rakus sekali, sangat ingin aku tetap menambahkan, ya, hartanya. Sebagian menyebutkan bahwasanya dia tamak terhadap harta dunia, meskipun sudah banyak hartanya tetap mau ditambah lagi. Ya, sebagian menyebutkan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, maksudnya adalah, ya, dia juga tidak puas dengan kenikmatan dunia. Dia juga di akhirat mau mendapatkan, ya, hal yang sama. Ya, mau mendapatkan keuntungan yang sama yang dia dapatkan di dunia. Makanya Al-Walid ibn Mughirah bilang sama Muhammad, Muhammad, apa kau itu capek-capek kau begitu? Ya. Saya ini di dunia kaya, di akhirat juga nanti kaya, kata dia. Ya. Di akhirat juga nanti saya tidak akan tersiksa. Kamu ini siksa-siksa saja dirimu begitu, ajak-ajak saya masuk Islam, ajak-ajak kaumku masuk Islam. Ya, kamu tersiksa seperti itu, ditinggalkan keluargamu, habis hartamu. Padahal saya ini begini-begini, kaya di dunia, nanti juga di akhirat saya kaya juga. Ya, bahagia juga saya, tidak kayak kamu sengsara. Ya, kira-kira begitulah kalau bahasa kita. Ya, yatma'u an azid. Para ulama tafsir menyebutkan kenapa Allah tidak mengatakan dia sangat ingin, sangat tamak untuk bertambah hartanya, ya, an yazdad, ya, untuk bertambah hartanya. Kenapa Allah mengatakan dia tamak, sangat ingin agar aku menambahkannya? Ya, Allah menyebutkan dirinya di situ, agar saya menambahkan untuk dia. Maka kata para ulama, Allah, ya, tahu bahwasannya nanti ayat ini akan didengarkan oleh Al-Walid ibn Mughirah, dan Al-Walid ibn Mughirah akan sadar bahwa semua yang dia miliki, semua harta, kekayaan, anak-anak, kesenangan dunia yang dimiliki itu asalnya dari Allah. Karena asalnya dari Allah, harusnya kamu sadar wahai Al-Walid ibn Mughirah. Kalla, kata Allah, ay laysal amru kama tama' bal huwa bi khilafi maqsudihi wa matlubihi. Ya. Yakni sekali-kali tidak. Maksudnya adalah perkaranya tidak seperti itu. Bahkan berbeda dari apa yang kamu inginkan. Kalla innahu kana li ayatina anida. Wa dzalika li annahu kana li ayatina anida. Kenapa? Kenapa kamu tidak akan diberikan seperti yang kamu angan-angankan wahai Al-Walid ibn Mughirah? Yani kana li ayatina anida, karena dia durhaka, membangkang kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ai mu'anidan arafaha thumma ankaraha. Yani dia akan membangkang. Dia tahu tapi dia ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
wada'atuhu ilal haqqi falam yanqid laha. Ya, dia dipanggil untuk menerima kebenaran tapi dia tidak mau tunduk, tidak mau terima kebenaran. Walam yakfihi annahu a'rada wa tawalla anha bal ja'ala yuharibuha wa yas'a fi ibtaliha wa lihadza qala anhu innahu fakkara wa qaddar. Ya. Bahkan Al-Walid ibn Mughirah, si penjahat ini, itu tidak cukup hanya sekedar berpaling dari kebenaran, tidak terima kebenaran, tidak cukup sampai di situ. Ya. Akan tetapi dia memerangi Al-Quran, memerangi Rasulullah, memerangi kebenaran, dan dia berusaha untuk membatalkan dakwah Rasulullah SAW, membatalkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walihada qala anhu innahu fakkara wa qaddar. Oleh karena itu Allah menyebutkan dia berfikir keras, ya, fi nafsihi wa qaddar ma fakkara fihi. Kemudian dia menakar-nakar apa yang dia fikirkan. Liyaqula qawlan yubtilu bihil Qur'an. Dia sedang mereka-reka perkataan apa kira-kira, dan dengan narasi seperti apa saya bisa mengucapkan sesuatu yang bisa membatalkan kebenaran Al-Qur'an. Ya, dan di sini ada kisah yang menarik, ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid ibn Mughirah, sang penjahat ini, pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Rasulullah untuk dibacakan Al-Quran. Maka Rasulullah membacakan Al-Quran untuk dia. Masya Allah, dia mendengarkan Al-Quran itu. Kemudian ini didengarkan oleh Abu Jahal. Dia bilang, Abu Jahal, mati mijah. Sudah mulai si Al-Walid ibn Mughirah ini tergoda terhadap Islam. Jadi ceritanya begini. Dari Banu Quraisy ada dua suku yang paling cemerlang di antara Banu Quraisy. Ya, yakni Banu Hashim dengan Banu Makhzum. Banu Hashim ini yaitu keluarganya Rasulullah SAW. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, jadi kakeknya. Ini keluarga Rasulullah SAW. Kemudian ada Bani Makhzum. Ya, termasuk di dalamnya Abu Jahal sama Al-Walid ibn Mughirah. Kedua kabilah ini itu saling bersaing. Ya, apapun yang dilakukan ini akan dilakukan sama ini juga. Alhaakumut takatsur. At-takatsur, saling berbangga-bangga membuat kalian lalai. Ya, karena kedua kabilah ini saling berbangga-bangga. Ya, misalnya ada orang hebat di sini. Coba lihat. Di sini ada orang yang bisa melawan 10 orang misalnya tanpa tertandingi. Ya kan? Ternyata di orang ini ada juga yang seperti itu. Di bani yang satu. Ya. Terus begitu, ada orang kayanya ini. Ada juga orang kayanya ini. Ya. Sampai hatta zurtumul maqabir, sampai mereka membangga-banggakan orang yang ada di kuburan. Kami dulu ada orang yang hebat begini, sudah mati padahal masih dibangga-banggakan. Sampai seperti itu, saling berlombanya mereka dalam keutamaan kabilah mereka. Ya. Nah, tiba-tiba suatu saat muncullah Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus dari Bani Hashim. Bani Makhzum tidak punya nabi, kalah jadinya, kan begitu. Jadi sebenarnya mereka ini tahu kebenaran, tapi karena pertandingan seperti ini sehingga mereka tidak bisa menerima kebenaran. Ini salah satu buktinya, kisah ini. Ya. Maka Bani Makhzum ini kaget. Waduh, cilaka ini. Ya, mereka berkata, la in saba al-Walid la tasba'anna Quraisy. Kalau Al-Walid ibn Mughirah sudah masuk Islam, maka orang Quraisy semuanya akan masuk Islam. Wah, ini ancaman bagi kita. Ya. Kita sudah tidak punya nabi, kemudian kaum kita akan ikut kepada Bani Hashim lagi. Ini kerugian di atas kerugian, hanya gara-gara begitu saja. Maka orang-orang pun datang mengadu kepada Abu Jahal. Bagaimana ini Abu Jahal ini? Ini si Al-Walid ini, dia yang paling tua, si Al-Walid Al-Mughirah paling tua. Ini si Al-Walid ini sudah mulai datang dengar Al-Quran ini, sudah mulai datang ngaji ke Muhammad. Ya, apa kata Abu Jahal? Sudah, ya, serahkan kepada saya urusannya. Maka datanglah Abu Jahal menggombal si Al-Walid ibn Mughirah. Ya, kata Abu Jahal, wahai Al-Walid, orang-orang Bani Makhzum ini sudah mengumpulkan harta mereka untuk diberikan kepada kamu, karena katanya kamu ini sudah mulai ngaji sama Muhammad, minta dibacakan Al-Quran. Wahai Al-Walid ibn Mughirah, kira-kira begitu percakapan. Wahai Al-Walid ibn Mughirah, kalau kamu ya tidak mengingkari Muhammad,
maka tidak ada kaummu yang akan mendukungmu setelah ini. Coba katakan sesuatu yang dengan perkataan itu kamu bisa mengingkari kebenaran, kamu bisa mengingkari Al-Quran, membatalkan Al-Quran. Coba katakan satu perkataan saja. Karena dengan datangnya siapa? Al-Walid ibn Mughirah ini mempengaruhi orang lain. Nah, ini tokoh yang paling besar di Bani Makhzum. Tidak ada yang lebih besar daripada dia. Maka ya kaumnya pun menjadi ketakutan. Jangan sampai Al-Walid ini masuk Islam gitu. Maka apa yang terjadi? Ya, kata Abu Jahal, coba katakan satu perkataan, ini mewakili permintaannya Bani Makhzum semuanya. Coba katakan satu perkataan yang dengan perkataan itu kamu mengingkari Al-Quran. Nah, di sini ada beberapa riwayat tentang ucapannya Al-Walid ibn Mughirah yang memuji Al-Quran. Ada beberapa riwayat. Salah satunya saya tuliskan di sini. Faqala, wallahi inna liqaulihi halawah. Demi Allah, sesungguhnya perkataannya Muhammad atau Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu memiliki rasa yang manis. Ya. Ada manis-manisnya begitu. Perkataannya itu, yang dia baca itu enak didengar. Gitu. Wa inna alaiha talawah. Al-Quran yang dibacakan Muhammad itu ada talawah. Ada sesuatu yang mengagumkan. Tidak bisa kita kalahkan hati kita untuk mengagumi apa yang dibacakan Muhammad itu. Al-Quran. Padahal ikhwan, ya, Al-Walid ibn Mughirah ini adalah orang yang paling faham tentang bahasa Arab, ya, orang yang paling faham tentang ilmu syair, ya. Tapi dia bilang yang dibaca Muhammad itu bukan perkataan manusia. Dia tahu kan, ya, dia ahli bahasa Arab, ilmu syair, tahu dia ilmu syair. Tapi dia bilang ini bukan perkataannya orang biasa, ini bukan perkataan jin, ya. Kata Al-Walid ibn Mughirah. Ini ada sesuatu yang mengagumkan. Tidak bisa dia tahan hatinya untuk mengagumi apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa inna aslahu lamugdiq. Kemudian dia mulai menggambarkan Al-Quran itu. Ya, seakan-akan Al-Quran itu adalah pohon kurma yang tumbuh sempurna, tidak ada celahnya sama sekali. Wa inna far'ahu lamuthmir. Kemudian cabang-cabangnya itu betul-betul berbuah. Ya, bukan produk gagal Al-Quran itu. Ya. Kata dia, wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa wa ana a'rifu annahu batil. Apa yang dikatakan, ya, Al-Walid ibn Mughirah, coba antum dengarkan. Apapun yang kalian katakan tentang Al-Quran, saya tahu itu perkataan yang batil. Maksudnya apa? Semua perkataan kalian tentang Al-Quran itu tidak benar. Ini pengakuan Al-Walid ibn Mughirah tentang Al-Quran. Tapi coba lihat ikhwan, diancam sama Abu Jahal. Ya, sesungguhnya kaummu tidak akan membiarkanmu tidur kalau kamu tidak mengatakan perkataan yang mengingkari Al-Quran. Ya, untuk mempertahankan kehormatannya, maka dia akhirnya mengingkari Al-Quran. Maka Al-Quran, Allah mengatakan di sini, innahu fakkara wa qaddar. Dia itu berfikir, kemudian menakar. Kenapa dia berpikir? Setengah mati dia berpikir. Karena dibilang kalau ini perkataan bohong, salah. Dia tahu itu salah. Kalau ini dikatakan bukan dari Allah, salah. Ya kan? Itu tidak benar. Kalau ini dikatakan perkataannya penyair, tidak begitu syair. Ini lebih indah daripada syair. Jadi dia berpikir keras. Apa yang harus saya katakan? Nah, saya tahu ini Al-Quran benar. Ya, bagaimana caranya membatalkannya? Kalau ini adalah perkataan tukang sihir, karena kalau orang mendengarkan Al-Quran itu hatinya langsung tersihir gitu. Ya, langsung berubah. Ada sesuatu itu yang tadi dikatakan, ya, wa inna alaihi talawah. Dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang mengagumkan. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengagumi Al-Quran itu. Seakan-akan itu sihir gitu. Tapi dia tahu itu bukan sihir. Maka dia pun berpikir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqutila kaifa qaddar. Celakalah dia Al-Walid ini. Bisa-bisanya dia, ya, mereka-reka, menakar-nakar apa yang harus dia katakan, padahal dia sudah tahu. Ya. Dia sudah tahu dia tidak bisa. Itu bukan levelmu untuk mengomentari Al-Quran. Ya.
Bukan levelmu, bukan level orang-orang semisalmu untuk mengomentari Al-Quran. Padahal dia adalah orang paling hebat. Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian Allah mengulang, celaka orang ini. Bagaimana dia bisa menakar-nakar, mereka-reka, mengarang-arang narasi, kalimat untuk membatalkan Al-Quran. Padahal dia tahu itu Al-Quran. Perkataannya Rabbul Alamin. Tsumma nazar. Setelah dia takar-takar, dia rekayasa, dia karang-karang, dia berpikir, tsumma nazar. Apa yang sudah dia tetapkan, dia karang tadi, dia pikir-pikir, dia timbang-timbang lagi. Innahu fakkara ay fi nafsihi. Dia berpikir dalam dirinya. Wa qaddar ma fakkara fihi. Apa yang dia pikirkan, dia takar-takar lagi. Liyaqula qawlan yubtilu bihil Qur'an. Supaya dia bisa mengatakan satu perkataan yang membatalkan kebenaran Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, li'annahu qaddara amran laysa fi turihi wa tasawwara ala ma la yanaluhu huwa wala amsaluhu. Ya. Kenapa dia berpikir keras? Ya. Dia tidak bisa menemukan apa yang harus saya katakan. Ya. Dengan kecerdasannya Al-Walid ibn Mughirah, tidak bisa dia temukan apa yang harus saya katakan. Yakni karena dia sedang menakar sesuatu yang sebenarnya bukan levelnya dia. Ya. Dia mau melompat ke tingkatan, ke level yang dia dengan orang-orang yang semisalnya tidak bisa sampai ke tingkatan itu. Kenapa? Karena itu firman Allah. Firman Allah murni. Ya, tsumma nazar. Kemudian dia timbang-timbang lagi, dia pikir-pikir lagi, nah tengah-tengah sih, ya. Ma yaqul. Tsumma abasa wa basar. Kemudian apa? Kemudian dia cemberut, bermuka masam. Dia yakin dia tidak bisa itu. Cemberut karena dia tidak menemukan kalimat apa yang harus dia katakan untuk membantah Al-Quran. Sampai dia berwajah masam. Tsumma adbar. Kemudian dia terpaksa karena mempertahankan kehormatannya, maka dia terpaksa berpaling dari Al-Quran. Ay tawalla wastakbar. Kemudian dia sombong. Natijata sa'ihil fikri, ya, wal amali wal qawli, ya, sebagai hasil dari usahanya berpikir, beramal dan berkata. An qala in hadza illa sihrun yu'thar. Tadi kalau dia katakan ini perkataannya tukang sihir, dia tahu itu salah, ya. Maka dia katakan in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran ini tidak lain hanyalah perkataan tukang sihir terdahulu. Jadi kalau dia dibantah sama tukang sihir, tidak benar itu, ini bukan sihir, maka dia katakan apa? Ini bukan sihir level kalian, sihir level orang-orang dulu yang lebih hebat lagi. Masya Allah, perkataan yang tidak bisa dibantah oleh orang lain. Ya, in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ini hanya perkataan manusia biasa. Ay ma hadza kalamullah. Ini bukan perkataan Allah, bal kalamul bashar, wa laysa aidan kalamal bashari al akhyar, bal kalamul fujjari minhum wal ashrar min kulli kadhibin sahhar. Ya, fatabban lahu ma ab'adahu min as-shawab wa ahrahu bil khasarah wat tabab. Jadi dia coba lihat bagaimana kecerdasannya Al-Walid ibn Mughirah merendahkan Al-Quran. Ya. Dia tidak hanya mengatakan, kalau dia katakan Al-Quran itu sekedar perkataan manusia, maka sudah merendahkan Al-Quran sebenarnya. Kenapa? Karena dia mensejajarkan antara Al-Quran dengan perkataan manusia. Kalau dia katakan ini perkataan manusia bijak, itu sudah menghina Al-Quran. Itu sudah merendahkan Al-Quran. Kenapa? Karena dia mensejajarkan perkataan Rabbul Alamin dengan perkataan manusia biasa. Tapi ini tidak. Dia mengatakan ini adalah perkataan manusia dan bukan sekedar manusia, akan tetapi perkataan sejahat-jahat dan sejelek-jeleknya manusia, yakni perkataan tukang sihir. Tukang sihir terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala marah, fatabban lahu ma ab'adahu minas shawab. Alangkah jauhnya dia dari kebenaran dan alangkah celakanya orang ini. Ya, kaifa yaduru fil adhan? Bagaimana bisa masuk dalam pemikiran seseorang? Au yatasawwaruhu dhamira kulli insanin an yakuna a'la al-kalam a'zamuhu kalam Rabbil azim, kalam Rabbil azim al-majidil karim yushbihu kalam al-makhluqin al-fuqara.
an-naqisin. Bagaimana mungkin bisa masuk dalam pikiran seseorang ya dia menyamakan antara perkataan Rabbul Alamin yang maha mulia, yang maha tinggi, bisa disamakan dengan perkataan manusia yang kurang, yang tidak sempurna. Am kaifa tajarra hadzal kadhib al-anid ala wasfi kalam al-mubdi al-mu'id. Famahaqquhu ila al-'adzab syadid wan nakal, ya. Bagaimana mungkin dia berani-beraninya sang pendusta penjahat ini ya, penentang kalimat Allah, mensifati ya sifat kalamullah dengan ya seperti sifat yang dia sebutkan. Fama haqquhu illa al-'adzab, maka tidak ada haknya kecuali al-'adzab. Ya. Dia hanya berhak mendapatkan al-'adzabus syadid, azab yang sangat berat. Ya, dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, sauslihi saqar. Aku akan melemparkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? Tahukah kamu apa neraka saqar itu? La tubqi wa la tadhar. Ya, neraka yang tidak memberikan kesempatan, tidak menyisakan sedikit pun pada orang yang disiksanya. Di antara pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, bahwa sekedar berfikir, tadi kan innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar, menunjukkan bahwa orang sekedar memikirkan sesuatu yang jahat, maka Allah sudah marah sama dia, Allah sudah mengancam dia. Maka sebaliknya juga begitu, ada orang yang berfikir tentang kebaikan, maka Allah sudah memberikan dia pahala. Bagaimana dakwah bisa tersebar, bagaimana dakwah bisa ya meriah, bagaimana orang-orang ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Dia berpikir seperti itu, maka dia sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, Al-Walid ibn Mughirah mensejajarkan perkataan Allah Al-Qur'an dengan perkataan manusia. Kemudian apa kata Allah? Sauslihi saqar. Ya, aku akan lemparkan, masukkan dia ke dalam neraka saqar. Sekarang pertanyaannya, apakah antum pernah mendengar di zaman ini ada orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan perkataan Allah? Hah? Sering dengar? Sama tidak dengan ini? Sama. Ya. Sama dengan ini. Ya. Orang-orang yang mengatakan firman Allah itu tidak terpelihara, ya. Bisa diganti-ganti. Ini sama. Bahkan ada keyakinan yang mengatakan, ini sudah pernah kita jelaskan, bahwa Al-Quran itu perkataannya Muhammad. Bagaimana bisa seperti itu? Ini keyakinan kaum Asy'ariyah. Ya. Mereka mengatakan Allah itu tidak berbicara. Allah tidak berbicara. Kalaupun berbicara, maka pembicaraannya tidak seperti pembicaraan manusia. Maksudnya tidak bisa dipahami manusia. Perkataan manusia itu bisa dipahami. Saya sekarang berbicara, antum paham. Perkataan saya bisa ditulis atau tidak? Bisa ditulis. Sehingga kalau ada perkataan yang bisa difahami oleh manusia, sama dengan perkataannya manusia, dan bisa ditulis seperti perkataan manusia bisa ditulis, maka itu berarti menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka mereka menghapuskan ya, atau mengingkari itu. Ya, kalau Al-Quran ini bisa dibaca, bisa difahami, ini kan sama perkataan manusia, bisa difahami, bisa ditulis, berarti Al-Quran ini bukan perkataan Allah. Katanya begitu. Terus ini perkataan siapa? Ini perkataannya Muhammad. Yang Muhammad mendapatkan, jadi Jibril itu mengarang-arang. Jadi Jibril katanya berhadapan sama Allah, kalau mau disuruh menyampaikan wahyu kepada Muhammad, jadi Jibril menghadap kepada Allah, maka Allah berbicara dengan perkataan yang tidak bisa dipahami Jibril. Ya, buat apa Allah memberikan petunjuk kalau tidak bisa dipahami? Ya. Maka Jibril mulai mengarang. Oh, kayaknya begini maksudnya Allah. Coba lihat. Kayaknya maksudnya Allah begini. Maka Jibril pun menyampaikan kepada Muhammad, wahai Muhammad, kayaknya Allah bilang begini. Ya. Maka Muhammad pun berpikir, ya, apa yang difikirkan Muhammad dari perkataannya Jibril, kesimpulannya Muhammad, itulah yang ditulis dalam Al-Quran. Keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat, menyesatkan. Karena Allah memberikan petunjuk untuk bisa difahami, ya, untuk bisa difahami.
Dan Allah menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Memang perkataannya Allah seperti ini. Insyaallah kita lanjutkan. Antum ingatkan saya nanti. Kita berhenti pada ayat 28. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.